Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto 70 dan teman-teman semua. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah racun untuk kalian. Racun untuk para content creator atau bagi orang-orang yang senang mau bikin video, kemudian membutuhkan mic yang sangat mendukung untuk suara kalian lebih baik tentunya. Atau buat kalian yang eh, rutinitasnya itu rapat dan rapat online gitu ya. Dan ini mic yang sangat cocok untuk digunakan juga dengan atau saat rapat melalui streaming ya. Misal kalian pakai Zoom meeting, pakai Google Meeting dan semisalnya. Jadi mic ini akan sangat recommended. Langsung saja kita bahas mic ini seperti apa sih ya. Kita kumpulkan semangat dan bam. Baik teman-teman semua, ini dia barang yang akan kita bahas atau racun yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Jadi apa ini? Ini adalah Soundtek 2.1. Jadi di generasi sebelumnya sudah ada juga Soundtek 2.0 atau O. Jadi itu mic yang mungkin bisa kalian searching juga sekarang atau setelah video ini selesai lah ya. Jadi kita langsung bahas saja mungkin fitur-fitur yang mungkin akan menjadi nilai jual dan juga bisa menjadi rekomendasi atau pertimbangan buat kalian untuk memilih mic mic recorder ataupun juga untuk kalian gunakan dalam streaming, baik itu rapat online atau menggunakan buat kalian juga yang ingin memulai untuk menjadi seorang streamer gitu ya, gamer, maka mic ini akan sangat cukup memberikan hal yang sangat positif bagi kualitas suara kalian. Baik. Yang pertama, ketika kita buka, jadi di dusnya itu saya langsung saja buka ya. Ini jadi sudah saya buka terlebih dahulu, saya bongkar terlebih dahulu. Saya nggak ada video unboxingnya, sini aja lah ya. Karena yang terpenting itu kualitasnya, pasti orang cari kualitasnya. Jadi ketika kalian buka dusnya, yang kalian ketemukan itu ada beberapa hal. Yang pertama itu mungkin bukunya ya, ada buku user manual. Selain itu, ini adalah tempat daripada mic-nya itu sendiri ya. Jadi cuman itu aja, sesimpel itu. Dari kardusnya juga sih ya standar gitu ya, premium standar. Ya nggak yang bagus-bagus banget tapi nggak jelek pastinya. Kemudian ini sudah buku. Taruh dulu. Oke guys. Jadi di sini ada 3 komponen utama sebenarnya dari mic Soundtek 2.1 ini. Jadi yang pertama itu ada mic-nya sendiri yang kalian lihat ini, bentuknya seperti ini, estetik banget gitu ya. Wow, jadi saya pertama kali melihatnya itu saja sudah sangat tertarik gitu. Di Soundtek 2.0-nya itu, yang pertama generasi sebelumnya dia ini, itu bagian atasnya itu warna biru ya. Kemudian ada beberapa fitur yang masih belum diperbaharui. Yang di generasi saat ini, yakni Soundtek 2.1 itu sudah diberikan atau sudah di-upgrade gitu ya. Jadi itu dia, ini mic bentuk utamanya. Jadi kalau kita kan juga ini plastiknya plastik yang kualitasnya cukup baik. Kemudian bagian yang kedua adalah adanya mini tripod. Oke, kalian lihat di sini mini tripod. Kalau jujur sih memang mini tripodnya itu ya. Jadi kalau berat daripada mic-nya sendiri ini ya, Soundtek 2.1 ini sekitar 1 kilo. Ya, ada kali 1 kilo ya, nggak nyampe kali. Kemudian mini tripodnya ini yang agak-agak kualitasnya saya lihat dari, kalau kekuatannya sih kuat, cuman kalau dipegang ini kayak yang biasa aja gitu ya. Tapi dari desain sih udah bagus gitu. Kemudian yang terpenting sih kokoh gitu untuk menopang daripada si mic Soundtek 2.1 ini. Jadi kita coba pasang lagi. Kemudian ada juga kabel USB yang langsung tersambung ke laptopnya gitu ya. Jadi kita pakai laptop. Ya iya, ini tuh nggak bisa dipakai disambung langsung ke kamera ya pastinya. Jadi kalau kalian mencari yang langsung nyambung ke kamera itu tidak bisa. Jadi ini memang dipakai untuk USB ke laptop gitu atau ke PC. Nah,
Lagian juga sekarang itu orang rata-rata udah pakai kualitas audio itu dengan langsung mengedit di laptop gitu ya. Oh ya, dan aplikasi yang direkomendasikan daripada Soundtek 2.1 ini adalah aplikasi recorder itu berupa audio apa tadi? Lupa saya. Sama seperti yang saya pakai, tapi saya lupa. Adobe Audition. Nah, ini Adobe Audition dan Audacity. Jadi dua aplikasi ini yang direkomendasikan oleh si Soundtek-nya ini. Sebenarnya bisa juga pakai yang lain, tapi itu yang direkomendasikan. Nah, baik. Jadi di bagian depannya yang seperti yang kalian lihat ya. Jadi di sini itu seperti ini. Jadi ada beberapa fitur yang terdapat di bagian depannya ini, di tombol bagian depannya yang bundar ini, yang bulat ini. Jadi yang pertama, kalau kita putar ke ini posisinya yang sudah ke kiri ya, kalau dari arah kalian, kalau dari saya pasti kanan. Dari yang kalian lihat, posisi lampu biru ini itu berarti tangkapan suara daripada Soundtek 2.1 ini ada di bagian depan saja, di bagian sini. Jadi kalau saya balik nih, suaranya akan kurang masuk gitu ya. Saya pakai ini dulu, monitor dengan headset ya. Nah, jadi kalau dari depan maka dia akan menangkap dengan jelas. Tapi kalau dari belakang ya suaranya berkurang gitu ya. Nah, berbeda kalau kita menggunakan fitur yang di sebelahnya. Kalau kita putar nih ke kanan, berubah menjadi merah. Sebelum full ke bagian kanan, ketika kita di tengah, ke kanan dengan tanda lampu merah ini, itu menandakan bahwa tangkapan suaranya bisa berasal dari seluruh arah gitu ya. Jadi kalau kita mau putar kemanapun suaranya akan tetap sama, jadi dia akan menangkap semuanya. Dan mode ini akan sangat berguna bagi kita yang mungkin tandain ya, cuman punya mic satu tapi pengen ngomong bertiga gitu. Nah, jadi ini akan sangat berguna. Tapi kekurangannya adalah ketika kita menggunakan satu arah tadi, maka tangkapan suara kita akan lebih besar gitu. Jadi kualitas suara kita akan lebih jelas. Tapi ketika kita menggunakan mode ini, suara kita itu akan mengecil tangkapannya, kurang karena mungkin ya kualitas tangkapan suaranya lebih besar ya. Sekarang kita kembalikan ke posisi yang kanan atau tangkapan suaranya berasal dari depan saja. Beda kan ya, langsung berubah ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bagian depannya. Kemudian di bagian belakang, di sini itu ada indikator, lampu indikator kualitas suara kita, volume suara kita. Di bagian bawahnya ini itu adalah volume. Jadi kalau kita naikkan ke kanan, putar ke kanan, maka dia akan semakin kencang. Kalau ke kiri ya pasti semakin kecil. Kemudian ada fitur yang sangat menarik yang bisa kalian gunakan. Ya, khususnya nih buat saya juga. Sekarang saya senang bikin konten atau video murotal, baca Quran, yang tentunya membutuhkan efek echo ya istilahnya gitu ya. Ini sangat berguna karena ada fitur itu. Jadi kita tinggal tekan sekali di sini. Begitu lampunya hijau kita naikkan, kita berikan efek echo-nya. Jadi ada efek echo-nya. Semakin tinggi ya semakin banyak efek echo-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan lagi, tekan, kemudian kita kurangi volumenya. Oke, hijau, tekan ke bawah sekali dan dia kembali ke mode normal seperti itu. Kemudian yang bagian atas ini apa maksudnya? Jadi kalau kita tekan nih, ini adalah tombol noise reduction. Jadi untuk menghilangkan noise ketika kita berbicara, maka kita tinggal tekan saja ini. Nah, maka berbeda ya. Kalau sebelumnya tadi itu agak ada suara-suara yang bising-bising ya. Itu kedengaran banget kalau kita pakai monitor seperti headset ini. Tapi kalau kalian tidak pakai headset itu ya pasti nggak kedengaran lah gitu ya. Kurang kedengaran atau seperti yang kalian dengarkan saat ini mungkin kurang terdengar. Tapi kalau kita tekan, maka akan ada masuk sedikit suaranya dan bagi beberapa orang mungkin ini kurang nyaman. Tapi bagi saya itu biasa-biasa saja dan tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Jadi seperti itu. Tampilan depan, belakang dan juga bobotnya sudah saya kasih tahu semua ke kalian. Kalian juga sudah dengar suaranya dari tadi saya ngomong seperti itu. Jadi
Kira-kira bagaimana menurut kalian? Dengan harga 499.000 dibulatkan menjadi 500.000 ya. Maka dengan kualitas yang diberikan ini saya rasa sudah sangat recommended banget. Karena kalau dilihat-lihat mic yang setara dia ini kualitasnya gitu ya, itu bisa bermain di harga 800 sampai dengan 1 juta bahkan lebih dikit gitu ya. Maka buat kalian yang mau mencari mic recorder ataupun untuk digunakan live streaming, maka ini menjadi mic ataupun racun yang bisa kalian pilih untuk kalian gunakan dalam kegiatan kalian sehari-hari, dalam merekam video, dalam online meeting gitu kan, dalam streaming ataupun dalam ketika kalian bermain game gitu. Nah, jadi seperti ini. Dan tadi ada yang mungkin bertanya ya, atau tadi yang efek echo itu ketika di Zoom bisa digunakan nggak? Tentu bisa ya, karena emang ini bawaan daripada mic-nya, bukan efek yang diberikan di laptop itu sendiri. Jadi enggak. Jadi bisa kalian gunakan dimanapun ketika kalian memakai mic ini. Seperti itu. Baik, bagaimana menurut kalian? Kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan silakan kalian tuliskan di kolom komentar, atau juga bisa chat saya di Instagram. Bisa kalian invite Instagram saya, kalian follow, dan juga akan banyak informasi-informasi lainnya seputar gadget ataupun seputar informasi-informasi menarik seputar dunia digital ataupun editing video nantinya akan kalian dapatkan. Seperti itu informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Dan untuk link pembeliannya juga silakan kalian lihat di deskripsi video ini. Kebetulan saya belinya di Lazada. Oke, buat kalian mungkin yang ingin membeli atau ingin memiliki barang ini, jadi kalian bisa langsung saja klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini. Kebetulan saya belinya di Lazada. Jadi mic ini tuh adalah sponsor pada salah seorang donatur yang berbaik hati untuk membelikan saya mic ini. Jadi luar biasa sekali hamba Allah tersebut, dan semoga Allah berikan balasan yang terbaik tentunya untuk segala apa yang sudah diberikan. Dan demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan tunda-tunda untuk beli ini karena ini akan sangat berguna buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.